Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam renungan dan doa pada hari ini di channel Doa dan Harapan. Pagi ini kita diajak untuk memandang hidup dengan mata iman, memahami bahwa perjalanan yang sedang dilalui tidak pernah berada di luar kendali kasih Tuhan. Dalam ritme waktu yang silih berganti, manusia sering dihadapkan pada penantian, kegagalan, dan pertanyaan tentang makna di balik peristiwa yang tidak selalu mudah dimengerti. Namun firman Tuhan mengarahkan hati untuk melihat bahwa di balik setiap proses, ada tujuan yang sedang dirajut, ada keindahan yang sedang dipersiapkan. Renungan ini mengundang kita untuk berhenti sejenak, membuka hati, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, agar cara pandang kita dibarui dan pengharapan kita diteguhkan. Firman Tuhan menyapa kita melalui Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini menegaskan bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu yang tergesa-gesa, melainkan waktu yang penuh ketepatan. Keindahan yang dijanjikan Tuhan seringkali tidak langsung terlihat. Ia bertumbuh melalui proses yang membentuk kesabaran dan kerendahan hati. Ketika manusia merasa bingung dan terbatas dalam pemahaman, firman ini menenangkan hati dengan kepastian bahwa Tuhan bekerja melampaui apa yang dapat dijangkau oleh akal. Dalam terang kebenaran ini, kita belajar untuk menerima bahwa keterbatasan pengertian bukanlah kegagalan iman. Justru di sanalah iman dilatih untuk percaya bahwa di tengah penantian dan ketidakpastian, Tuhan tetap setia menuntun langkah. Renungan ini mengajak kita untuk menggeser fokus dari kecemasan menuju kepercayaan, dari tuntutan hasil instan menuju kesediaan untuk berjalan setia hari demi hari. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini melengkapi pemahaman kita bahwa di balik waktu yang Tuhan atur, ada rancangan yang penuh kasih. Rancangan itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menuntun pada masa depan yang dipenuhi harapan dan damai sejahtera. Ketika kedua firman ini direnungkan bersama, hati dikuatkan untuk percaya bahwa hidup bukanlah rangkaian kebetulan. Setiap musim memiliki makna, setiap langkah diarahkan menuju kebaikan yang telah Tuhan tetapkan. Dalam pergumulan nyata manusia, entah itu soal pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan, firman Tuhan menjadi jangkar yang menahan jiwa agar tidak hanyut oleh ketakutan. Renungan ini mengumpulkan kembali hati yang mungkin tercerai-berai oleh beban hidup, dan menuntun kita untuk menaruh kepercayaan pada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang tertunduk dan jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Di pagi yang Engkau izinkan kami nikmati ini, kami menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau adalah sumber hidup, nafas kami, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di hadapan-Mu kami mengakui bahwa tanpa tuntunan-Mu, langkah kami mudah goyah dan pikiran kami mudah dipenuhi kegelisahan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang setia sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, atas pemeliharaan yang seringkali kami sadari maupun yang luput dari perhatian kami. Di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau tetap sabar membentuk hati, menegur dengan kasih, dan memanggil kami kembali kepada jalan yang benar. Untuk semua itu, kami berserah dan menyatakan rasa syukur yang mendalam. Di hadapan kekudusan-Mu, kami juga datang dengan kerendahan hati untuk mengakui segala kekurangan dan dosa kami, baik yang kami sadari melalui perkataan, sikap, maupun pikiran, maupun yang tersembunyi dalam keegoisan dan kelalaian. Kami menyadari bahwa seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar penuh kepada kehendak-Mu. Kami mohon agar Engkau membersihkan hati kami, memulihkan relasi kami dengan-Mu, dan menuntun kami untuk hidup selaras dengan kebenaran-Mu.
Seperti Paulus yang hidupnya diubahkan secara total oleh perjumpaan dengan kebenaran-Mu, kami pun rindu mengalami pembaruan yang sejati, bukan hanya perubahan lahiriah, melainkan pembaruan hati dan pikiran yang menghasilkan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk setia dalam panggilan yang Engkau percayakan, tekun dalam iman, dan berani melangkah meski jalan di depan belum sepenuhnya terlihat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami kepadamu. Hati kami agar dipenuhi kasih, pikiran kami agar dijaga oleh damai sejahtera-Mu, perkataan kami agar menjadi berkat, dan tindakan kami agar mencerminkan terang-Mu. Kami serahkan juga hari ini dan masa depan kami, rencana, pekerjaan, dan setiap keputusan yang akan kami ambil. Kiranya semuanya berada di bawah kehendak dan pimpinan-Mu. Bentuklah kami menjadi pribadi yang taat, rendah hati, dan setia berjalan bersama-Mu dalam setiap musim kehidupan. Kami membawa setiap keluarga dan orang-orang terkasih ke dalam hadirat-Mu dengan penuh kepercayaan, sebab Engkau mengenal setiap rumah tangga, setiap hubungan, dan setiap pergumulan yang tersembunyi di balik senyum dan kesibukan hidup. Kami menyerahkan orang tua, pasangan hidup, anak-anak, saudara, serta setiap anggota keluarga besar kami. Kiranya kasih-Mu menaungi mereka, dan damai sejahtera-Mu memenuhi setiap relasi yang ada. Kami memohon perlindungan-Mu atas keluarga kami dalam setiap aktivitas dan perjalanan hidup. Lindungilah mereka dari mara bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jagalah kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa mereka, serta kuatkan iman mereka agar tetap teguh di tengah tekanan hidup. Di saat kelemahan dan keletihan datang, kiranya tangan-Mu yang kuat menopang dan memulihkan. Kami teringat akan Yusuf, yang tetap setia dan menjaga integritas hatinya meski harus melewati penolakan, ketidakadilan, dan masa-masa sulit yang panjang. Dari kehidupannya, kami belajar bahwa kesetiaan di tengah keluarga dan dalam setiap keadaan tidak pernah sia-sia. Kiranya ketekunan dan kesabaran yang Engkau tanamkan dalam hidupnya juga Engkau tanamkan dalam keluarga kami, agar kami mampu saling menguatkan, saling mengampuni, dan saling menopang dalam kasih. Kami mengangkat keluarga yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, dan tekanan kebutuhan hidup. Bukalah jalan pemeliharaanmu, berikan hikmat dalam mengelola setiap berkat yang ada, dan teguhkan iman agar tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kami juga membawa mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik fisik maupun batin. Kiranya sentuhan kasih-Mu mengalir membawa pemulihan, kekuatan, dan pengharapan yang baru. Kami pun menyerahkan setiap pokok doa yang dituliskan oleh saudara-saudari kami dalam kolom komentar. Engkau mengetahui setiap nama, setiap air mata, dan setiap harapan yang terucap. Kiranya tidak ada satupun doa yang terlewat di hadapan-Mu, dan kiranya setiap permohonan dijawab sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Bentuklah keluarga-keluarga kami menjadi tempat pertumbuhan iman, sumber penghiburan, dan saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Pekerjaan yang sedang kami jalani, usaha yang kami bangun, mimpi yang kami simpan di dalam hati, serta langkah-langkah kecil yang akan kami ambil hari ini dan seterusnya. Kami percaya tidak ada satupun jeri lelah yang tersembunyi dari perhatian-Mu, dan tidak ada doa yang sia-sia di hadapan-Mu. Arahkanlah hidup kami agar selalu berjalan di jalur yang Engkau kehendaki. Berikan kejelian untuk taat ketika Engkau memimpin, dan keberanian untuk berhenti ketika Engkau menutup jalan. Kami juga mengangkat gereja-Mu dan setiap pelayan yang Engkau percayakan untuk menggembalakan umat. Kuatkan mereka dengan hikmat, ketulusan hati, dan ketekunan dalam melayani. Kiranya gereja menjadi terang dan garam di tengah dunia, tempat di mana kasih-Mu nyata, pengharapan dipulihkan, dan iman diteguhkan. Pakailah setiap pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran dan damai sejahtera sejati. Seperti Yesaya yang dipanggil untuk menyampaikan suara-Mu dengan setia di tengah bangsa yang keras hati, kami pun rindu memiliki ketaatan yang sama, hati yang siap mendengar, dan hidup yang siap dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk jeli terhadap kehendak-Mu, setia pada panggilan kami masing-masing, dan tidak menyerah ketika tugas terasa berat atau hasil belum terlihat. Kami memohon agar Engkau membuka setiap pintu yang berasal dari-Mu,
dan menutup setiap jalan yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Dalam setiap keputusan besar maupun kecil, karuniakanlah damai sejahtera sebagai penuntun, agar kami tidak digerakkan oleh ketakutan, tetapi oleh kepercayaan penuh kepada penyertaan-Mu. Ketika masa depan terasa tidak pasti, teguhkanlah hati kami untuk tetap berharap dan berjalan dalam iman. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami serahkan semua doa serta permohonan kami hari ini ke hadapan Bapa di sorga, melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap langkahmu, menguatkan imanmu, dan memenuhi hatimu dengan damai sejahtera. Selamat beraktivitas. Haleluya.